Selamat siang Pak Wid dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rian Yoga Nugroho, NIM 20B10030, akan mempresentasikan tentang lanjutan dan kolom komposit. Oke. Lanjutan, komponen struktur komposit memiliki momen inersia yang lebih besar daripada komponen struktur non-komposit. Akibatnya, lanjutan pada komponen struktur komposit akan lebih kecil. Pada daerah momen positif beton akan mengalami tekanan secara berkesinambungan yang akan mengakibatkan beton mengalami gejala retak atau creep. Lanjutan jangka panjang yang terjadi pada komponen struktur komposit diperkirakan dengan cara mengurangi luas plat beton sehingga momen inersia akan mengecil. Untuk luasan plat beton biasanya direduksi dengan cara membagi lebar plat dengan angka 2N atau 3N, dengan N adalah rasio modulus. Pada konstruksi tanpa perancah, diperlukan sebanyak 3 buah momen inersia yang berbeda untuk menentukan lanjutan jangka panjang, yaitu IS dan ITR. Oke. Contoh yang saya ambil yaitu tentukan lanjutan pada saat konstruksi serta lanjutan jangka panjang dari konstruksi. Komposit dengan profil WF 300 x 150 x 6,5 x 9 dan data-data sebagai berikut. Untuk tebal plat ya 12 cm, kemudian ada B efektif yaitu 225 cm untuk BO sama dengan 2,5 M, kuat tekan beton 27,5 MPa, kemudian untuk bentang 6 meter dan rasio 8. Untuk perhitungan beban yang akan pertama kita cari yaitu beban mati dan beban hidup. Untuk beban mati, yang pertama itu ada plat beton. Plat beton itu sendiri dicari dengan rumus 0,12 itu dari tebal plat dikali dengan 2400, kemudian ditambah jarak antar balok. Untuk hasilnya yaitu kilogram per meter dirubah menjadi newton per milimeter. Untuk backisting menggunakan rumus 20 kali jarak antar balok yaitu 2,5 menghasilkan nilai sekian untuk balok sekian. Kemudian untuk mekanikal rumusnya sama, 20 dikali dengan jarak antar balok menghasilkan sama dengan backisting. Untuk plafon itu rumusnya sama, yaitu 28 dikali dengan jarak antar balok menghasilkan hasil sekian. Untuk partisi 100 dikali jarak antar balok yaitu sekian. Kemudian untuk baja profil itu sendiri ini menghasilkan ini. Kemudian untuk beban hidup langsung saja kita kali 400 dikali dengan jarak antar balok itu sekian. Kemudian untuk lanjutan pada saat konstruksi kita akan mencari delta 1 dan delta 2. Yang delta 1 itu akibat plat dan berat sendiri profil. Untuk delta 2 akibat dari backisting. Untuk delta 1 rumusnya 5 dikali GL pangkat 4. Kemudian untuk dibagi dengan 384 dikali dengan E dikali dengan I. Untuk menghasilkan untuk delta satunya sekian. Kemudian untuk delta 2 yaitu akibat backisting rumusnya sama, tapi pada pengambilannya itu berbeda. Untuk Q dari delta 1 dan delta 2, untuk delta 1 Q itu 7,2 itu didapat dari plat beton ini 7 plat beton. Untuk 0,367 itu didapat dari baja profil ditambahkan itu. Kemudian untuk Q yang akibat backisting 0,5 itu didapat dari backisting. Oke, mendapatkan untuk delta 2 mendapatkan hasil sekian.
Dan untuk total lanjutan selama konstruksi itu tinggal dijumlah antara delta 1 ditambah dengan delta 2 menghasilkan 9,43 mm. Kemudian setelah plat beton mengeras akibat komposit mulai bekerja sehingga momент inersia bertambah menjadi inersia transformasi yang dapat dihitung sebagai berikut, yaitu balok efektif dibagi dengan rasio atau 225 dibagi dengan 8 menghasilkan 28,125 cm. Kemudian untuk penggambarannya kurang lebih seperti ini. Untuk 225 tadi 28,125 itu didapat dari balok efektif dibagi dengan N, kemudian ini tebal plat, kemudian ini tinggi dari baja itu, kemudian ini garis titik-titiknya adalah garis netral. Kemudian untuk tabel bawah itu bukan antara plat beton dengan WF 300. Untuk plat beton itu sendiri 300 mendapatkan 337,5. Kemudian untuk WF 300 46,78 itu didapat dari tabel profil baja. Kemudian untuk Y-nya itu 6 dan WF 300 untuk Y-nya 2. Jadi perhitungannya itu tinggal dikalikan seperti ini, langsung dikali saja, kemudian dijumlah, kemudian untuk I transformasi atau I0 IO sebenarnya itu dapat 4050 untuk plat beton, untuk WF 300 nya 7210. Kemudian untuk D 2,56 untuk plat beton, untuk WF 300 itu 18,44, tinggal dijumlahkan kemudian ditambah. Untuk mencari Y itu tinggal jumlah dari tadi perkalian antara ini itu dijumlah kemudian dibagi dengan luas dari plat beton dan WF itu juga dijumlahkan menghasilkan 8,56. Oke. Kemudian untuk lanjutan akibat beban mechanical partisi. Oke, untuk delta 3 itu rumusnya sama kayak seperti tadi, yaitu 5GL pangkat 4 dibagi dengan G84 kali modulus elastisitas kali inersia transformasi menghasilkan 1,06 mm. Untuk lanjutan akibat beban hidup atau Q4 itu rumusnya sama menghasilkan 2,87. Dan untuk menghitung lanjutan jangka panjang akibat beban rangka lebar efektif pada beton direduksi sebesar 50%, sehingga balok efektif itu tadi 225 dibagi dengan dua nilai dari rasio, yaitu 2 kali 8 menghasilkan 14,0625. Dan untuk penggambarannya seperti ini, yaitu 4 ini 14 ini dicari dengan rumus BE dibagi 2 kali N, kemudian ini tebal plat dan ini serta tingginya. Untuk garis netralnya seperti ini. Kemudian untuk komponen dari plat beton WF plat beton serta WF 300 itu seperti yang saya jelaskan tadi, tinggal dikalikan kemudian dijumlah untuk mencari Y menghasilkan segini 10,56 cm. Kemudian untuk lanjutan jangka panjang akibat rangka itu delta 5 rumusnya sama seperti tadi, tapi untuk Q-nya itu berbeda. Untuk Q5 itu menghasilkan 1,23 mm. Kemudian untuk rangkuman yang pertama itu untuk lanjutan pada saat konstruksi aksi komposit belum bekerja, tinggal ditambah delta 1 tambah delta 2 menghasilkan 9,43. Kemudian untuk lanjutan jangka pendek tanpa beban hidup yaitu Q1 ditambah dengan Q3 menghasilkan 9,91. Kemudian untuk lanjutan jangka pendek dengan beban hidup, jadi tinggal tambah lagi Q1 delta 1 ditambah delta 3 ditambah delta 4 menghasilkan 12,78 mm. Dan untuk lanjutan jangka panjang
tanpa beban hidup menghasilkan rumusnya delta 1 tambah delta 5, kemudian menghasilkan 10,08. Dan untuk lanjutan jangka panjang dengan beban hidup, tinggal ditambahkan delta 1 tambah delta 4 tambah dengan delta 3 menghasilkan 2,95. Akan perbandingan lanjutan balok dengan dan tanpa aksi komposit. Jadi bisa terlihat sebelah kiri itu balok melendut itu yang ini tak komposit, baloknya melendut, sedangkan gambar B itu balok melendut tapi menggunakan komposit. Kemudian untuk kolom komposit berdasarkan SNI 03 1729/2002 pasal 12, jenis kolom komposit terdiri dari dua macam, yaitu kolom komposit terbungkus beton adalah kolom komposit yang terbuat dari profil baja dan diberi selubung beton di sekeliling, atau kolom baja terselubung beton. Kolom ini dapat dinamakan kolom komposit inside steel. Kemudian untuk kriteria untuk kolom komposit bagi komposit struktur tekan menurut SNI 1729/2015, luas penampang profit baja minimal sebesar 4 besar dari luas penampang komposit total. Kemudian untuk menerus dan sengkang pengikat lateral atau spiral, bila digunakan pengikat lateral, batang tulangan nomor 3 diameter 10 mm berspasi maksimum 12 inci atau 305 mm. Pusat ke pusat atau batang tulangan nomor 4 itu harus digunakan spasi maksimum 16 inci. Boleh digunakan tulangan kawat ulir atau kawat dilas dengan luas kavivalen. Dan spasi maksimum dari pengikat lateral tidak boleh melebihi 0,5 kali dimensi kolom terkecil. Untuk mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Untuk tegangan leleh profil dan tulangan yang digunakan untuk perhitungan kekuatan komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Untuk FY dan FYR itu lebih kecil sama dengan 380 MPa. Berikut merupakan contoh soal dari 12. Hitunglah nilai kekuatan rencana dari kolom komposit berikut. Oke, ini merupakan gambar dari suatu kolom. Oke, satu kolom untuk selimut betonnya sendiri itu 4 cm, kemudian ada KL itu 3,6 meter untuk kuat tekan beton 25 MPa, dan untuk FY 400 MPa. Penyelesaiannya yaitu luas beton AC itu tinggal dikali sisi yaitu 500 kali 500. Kemudian untuk luas profil atau AS itu 11.980. Untuk periksa terhadap syarat luas minimum profil baja, yaitu tinggal dibagi tadi luas beton dibagi dengan luas profil dan menghasilkan 4,79%, atau dibulatkan menjadi 4%. Untuk periksa syarat jarak sengkang dan pengikat lateral itu jarak sengkang sama dengan 250 mm harus lebih kecil 2/3 kali 500. Oke, menghasilkan 333,3, dan itu jaraknya oke. Untuk syarat luas tulangan longitudinal itu dicari dengan luas longitudinal antara dicari beberapa. Yang pertama ada jarak antara tulangan longitudinal yaitu 500 dikurangi 2 dikali 40 dari selimut beton dikurangi 2 kali 10 itu diameter dikurangi 22 menghasilkan 378. Untuk luas tulangan longitudinal itu digunakan luas lingkaran yaitu 1/4 PR kuadrat menghasilkan
380,13 itu lebih besar persegi, lebih besar dari 0,8 dikali dengan 378, yaitu untuk luas tulangan longitudinal itu oke. Kemudian untuk luas secara tulangan lateral, yang pertama kita cari luas tulangan sengkang dengan rumus 1/4 pi r kuadrat menghasilkan 78,54 mm persegi, lebih besar dari 0,18 dikali 250 dan menghasilkan luas tulangan sengkang oke. Hitung tegangan leleh modifikasi. Yang pertama itu luas total tulangan longitudinal itu dicari 4 dikali 380,13 kurang 13 sama itu menghasilkan sekian. Kemudian untuk luas neto 250.000 dikurangi 11.980 dikurangi 1.520,22 menghasilkan sekian. Kemudian untuk C1, C2, dan C3 untuk C1 itu 0,7, C2 0,6, dan C3 0,2. Untuk FMY dicari dengan cara FY itu sendiri ditambah C1 dikali FYR dibagi AC dibagi dengan AR ditambah C2 dikali dikali kuat tekan beton itu 25 MPa dikali AR per AC menghasilkan 571,66 MPa. Dan yang berikutnya kita cari hitung modulus elastisitas modifikasi. EM sama dengan E ditambah C3 dikali EC dikali dengan AC per AS, yaitu menghasilkan 295.152.066 MPa. Untuk jari-jari girasi kolom komposit diambil dari nilai terbesar. Yang pertama dengan dua rumus, yaitu 0,3B dan RY, dan menghasilkan yang paling besar yaitu 0,3 dikali dengan B. Langkah selanjutnya adalah menghitung kuat tekan kolom komposit dengan menggunakan rumus berikut ini, kemudian menghasilkan 0,336 karena 0,25 lebih kecil dari lambda C lebih kecil dari 1,2, maka B sama dengan 1,43 dibagi dengan 1,6 dikurangi 0,67 lambda C menghasilkan 1,04. Kemudian untuk tekanan CR itu dicari dengan tekanan MY dibagi dengan W menghasilkan 549,67 MPa. Kemudian untuk N itu dicari dengan rumus AS dikali dengan tekanan CR itu menghasilkan 6 juta sekian. Kemudian kita cari diameter kali N menghasilkan berikut ini 559,73 ton. Kuat tekan aksial rencana dari profil WF 300 kali 300 kali 10 kali 15 adalah diameter dikali dengan NS menghasilkan sekian. Untuk beban tekan aksial rencana yang dipikul oleh beton itu rumusnya begini, kemudian hasilnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita cari ini 1,7 dikali dengan diameter kali dengan kuat tekan beton kali dengan AB luas B harus lebih besar dari yang kita cari yang hitungan pertama dan menghasilkan oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat siang.